Kita juga akhirnya Bunda memutuskan anak Bunda yang pertama untuk disekolahkan di Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung, iya. Gimana itu tadinya? Apa pertimbangan Bunda mempercayakan di Rangkas Bitung? Gitu? Jauh banget dari keluarga, Bun. Bener. Kalau untuk tingkat SMA sebenarnya sudah bisa diberikan kesempatan memutuskan sendiri ya di ini. Jadi saya hanya memberi jalannya sebenarnya. Beliau itu kan sudah di SMA favorit nomor 1 di Kota Padang. Tetapi ketika masa ospek ya tidak menemukan nuansa Islaminya gitu. Jadi mundur ya udah. Sempat tegang tuh waktu itu, gimana ini mau sekolah di mana atuh gitu. Jadi tetap sepertinya ingin ingin suasananya Islami. Dan saya menawarkan, kemudian dia pelajari, beberapa opsi ya. Iya, beberapa opsi, kemudian akhirnya memilih Al-Qudwah gitu. Kalau saya pribadi tertarik karena Al-Qudwah sudah menerbitkan beberapa buku waktu itu. Jadi saya bilang tidak banyak sekolah yang peduli pada literasi, makanya saya ingin juga anak saya merasakan itu. Waktu itu juga saya baru 1 bukunya, Al-Qudwah sudah 2. Hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Al-Qudwah, teman inspirasi sahabat Al-Qudwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat Al-Qudwah? Ketemu lagi bersama saya Lilo Rohili. Hari ini kita ketemu di Teras Al-Qudwah lagi nih. Nah, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Hari ini kayaknya lagi musim liburan nih. Ngomong-ngomong soal liburan, hari ini saya juga membawa orang jauh nih yang hari ini mau liburan ke kampung halamannya. Ada Bunda Dian Martiani, Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya nyebut Bunda nggak apa-apa ya? Lebih akrab. Bundanya murid Palilo ya? Oh iya, betul. Ada spill sedikit ya, itu bocorannya ya. Tapi supaya lebih enak, sahabat Al-Qudwah juga bisa tahu siapa sih orang yang ada di sisi saya ini. Kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Iya, mangga Bunda. Mungkin Bunda bisa sharing nama, kemudian alamat, lalu aktivitasnya belakangan ini ngapain aja. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Martiani, ya. Aslinya Rangkas Bitung. Wow, orang sini ternyata. Hari ini berdomisili di Kota Padang. Catat Kota Padang. Sudah berapa tahun Bunda tinggal di sana? Sudah 20 tahun ternyata. Masya Allah, 20 tahun tuh nggak lama guys. Tidak terasa sudah 20 tahun Pak Lilo. Siap, Masya Allah. Sehari-hari saya sama ya dengan Al-Qudwah. Di sana ada lembaga pendidikan namanya Yayasan Askia Sumatera Barat. Jadi sebagai di sana? Sebagai hari ini diamani sebagai Kepala Inspektorat. Kepala Inspektorat. Apa itu Bun? Coba di-spill. Kira-kira kayak gimana kerjaannya? Pekerjaan Kepala Inspektorat itu ya ngurusin orang ya? Ngawasin ya, tapi lebih ke dokumen. Dokumennya aja. Kita kan lembaga punya perencanaan tuh. Nanti pelaksanaannya gimana. Jadi nanti apakah ada gap antara perencanaan dengan pelaksanaan? Nanti kalau tidak sesuai, nanti saya sentil-sentilin gitu. Oh ini udah keluar jalur, ayo ke jalur lagi, gitu aja sih. Lebih ke urusan administrasi pembelajaran kayak RPP gitu, modul? Semuanya sebenarnya kan ada 11 standar ya kalau SIT, tapi kalau BSNP kan 8 standar. Jadi kita mengawasi 11 standar. Masya Allah. Iya, itu pasti pusing ya Bun? Dari O-nya aja ketahuan ya? Dibawa enjoy aja. Ya dibawa enjoy aja ya. Kan sekarang inspektorat itu sudah modern, jadi bukan mengawasi tapi menjadi mitra. Masya Allah. Menjadi mitra, baik itu sekolah, yayasan dan sebagainya. Bagaimana kita tetap berada di jalurnya, di perencanaan yang kita buat. Siap. Ya, terus kemudian nanti ada kendala apa, nanti kita menjadi mitra, merangkul bagaimana membuat perencanaan tetap sesuai dengan rencana gitu. Tidak nanti di ujung kan suka kadang-kadang ada ke kiri kita tukang. Iya, karena menjadi mitra, jadi kerjanya itu dibawa enjoy ya.
partnernya juga ngerasa nggak seperti jadi bawahan gitu ya, pun juga mengerjakan juga enjoy juga. Wah, Masya Allah, ini sebuah mindset yang sangat harus kita tiru kayaknya ya, menciptakan sebuah iklim yang bersifat akrab gitu ya. Masya Allah. Iya, saya membangunnya seperti itu. Jadi kemarin ada joke juga sih, oh kalau kedatangan Budian nggak serem ya, kita nggak takut. Asik. Gimana mau takut, tampilannya ya udah santuy begini ya. Seperti itu. Oke. Jadi ujung-ujungnya bagaimana kita tetap mempertahankan mutu ya, akreditasinya tetap A, Masya Allah. kita tetap Itu sangat pasti nggak gampang ya Bun ya. begitu. Butuh sinergi yang cukup cukup kuat gitu ya. Masya Allah. Oke. Yang pasti butuh kesabaran karena menghadapi itu dia. dokumen itu kan ngebosenin. Kertas lagi gitu ya, file lagi. Masya Allah. Semoga Allah mempermudah segala urusan Bunda ya. Amin. Oke. Ngomong-ngomong soal tinggal di Padang nih udah 20 tahun. 20 tahun. Emang nggak kangen sama Rangkas Bitung? Waduh. Kalau namanya kangen, paling lo bisa intipin status. Iya. Iya sih. By the way, sahabat Al-Qudwah, saya sering banget kepoin status dan juga caption-captionnya Bunda nih ya. Sering banget mengungkapkan kekangenannya kepada Rangkas Bitung gitu. What the most interesting? Wah, dari Rangkas Bitung tuh apa sih Bun? Bener, kok bisa nggak kapok-kapok balik lagi? Kangen terus gitu Kangen ya, terus sejauh kita berjalan tetap Rangkas Balik Bitung. lagi Rangkas Bitung yang dituju ya. Iya. Apa yang menjadi Bunda pengen balik terus gitu ke Rangkas Bitung gitu? Pertama karena memang masa kecil saya kan dihabiskan di sini sampai SMA. Tentu orang tua dan sebagainya itu memorinya di sini. Gitu ya. Kemudian bagi kita para perantau, lembur itu, ya kampung halaman itu memang sesuatu yang memang benar-benar dirindukan banget ya. Kadang-kadang simbolnya kecil-kecil sih ya, kayak saya share misalnya kangen sama kue ape, Masya Allah. kangen sama rujak bebek gitu aja ya. Tapi, itu dia caption yang barusan. Iya, yang barusan diunduh ya di media sosialnya bahwa saya lihat Bunda lagi wisata kuliner kayaknya ya, kuliner kecil-kecilan. Kecil-kecilan gini. Tapi yang paling memotivasi saya ya, saya sebenarnya ingin berkontribusi ya, bagaimana Rangkas Bitung atau Lebak ini bisa menjadi daerah yang berkembang gitu. Makanya kan saya sering juga ya diskusi sama teman-teman di sini, termasuk Pak Lilo dan sebagainya. Apa sih yang bisa saya berikan kontribusi? Iya, berikan ya walaupun sedikit supaya kita ini bisa lebih berkembang daerahnya. Apalagi kita kan sudah alhamdulillah ya fasilitasnya ada tol. Iya, sudah sangat memadai sekarang gitu. Iya, ya artinya itu adalah peluang sebenarnya buat kita. Kita kan jaraknya nggak jauh dibandingkan Padang ke Jakarta sama Rangkas Bitung ke Jakarta. Nah itu kita harus memanfaatkan itu gitu. Jadi Bunda ini betul-betul tidak lupa kulitnya. Emangnya saya kaca? Jadinya ingin selalu memberikan kontribusi walaupun bentuknya kecil gitu ya Bunnya. Sebelum melangkah lebih jauh, share dong Bun ceritanya bagaimana bisa kok Bunda bisa merantau ke sana gitu. Dari SMA deh, SMA kan di sini ya. SMA 1 Rangkas Bitung ya kalau nggak salah. SMA 1 Rangkas Bitung. Terus ya. Kemudian SMA saya kan dapat PMDK tuh di IPB Bogor. Kemudian setelah itu meluncurlah ke sana. Ya di apa ya? Kalau di sini kan dijodohkan ya. Ditaarufkan. Ditaarufkan. Dengan Ayah. Ayah juga kuliah di situ juga? Di IPB juga. Masya Allah, ketemunya di situ. Dipertemukan ya. Intinya. Kemudian saat itu ingin membantu sebenarnya kiprahnya Pak Irwan Prayitno. Masya Allah, pasti tahu dong nama itu. Benar 2 periode di sana ya. Kemudian kita direkrut ke sana. Masya Allah. Mau nggak pulang ke situ menjadi tambahan SDM begitu. Sebenarnya awalnya berat ya karena saya sudah berkiprah di Indonesia Heritage Foundation di Cibubur ya, udah lumayan lah, udah jadi trainer, udah mendirikan beberapa sekolah gitu. Kemudian
Insya Allah di sana ada deh sekolah yang bisa. Hari itu ayah belum meminang bunda ya ceritanya dibawa ke sana. Oh sudah. Oh. Kami di sini sudah. Oh. Iya sudah. Oh jadi setelah lulus kuliah menikah dengan ayah, Iya, baru. sempat tinggal di Bogor dulu. Iya. Oh, Kita di Bogor kirain dulu. begitu lo menikah langsung diboyong ke sana. Oh, Enggak juga. tidak. Oh enggak, oke. Sempat anak pertama lahir di sini. Oh, oke, siap. Amara. Yang Amara itu, Betul, oke. iya. By the way, Amara itu juga salah satu siswa di SMA Terpadu Al-Qudah ya Bun ya? Betul, terima kasih Al-Qudah sudah mendidik anak saya. Iya. Itulah kenapa saya menghadirkan bundanya di sini untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi bersama kita semua di sini ya. Oke. Nanti kita spill lagi ya amaranya ya. Oke. Boleh. Kita lanjut lagi nih. Siap. Menikah dengan ayah nih di Bogor, lalu kemudian juga di Bogor juga berkiprah juga. Oke. Di Bogor iya. Berapa tahun itu Bunda? Saya tinggal di Bogor, tapi saya bekerja di Cibubur. Oke. Jadi memang ini ya sekitar 3 tahunan lah. 3 tahunan. 3 tahunan, iya. Oke. Waktu Amara waktu itu sampai umur 2 tahun ya. Ayah waktu itu sebagai di Bogornya? Kalau di Bogor usaha aja. Oh, usaha aja. Oke. Pertanian, peternakan ya karena anak IPB. Iyalah IPB. Anak IPB. Oke. Nah, kayak gitu. Baru di sana membantu gubernur sebagai sespri, kemudian terakhir sebagai anggota dewan. Masya Allah. Provinsi Sumatera Barat. Jadilah warga Minang sana. Warga Minang sana. Gimana kesan pertamanya? Pasti dong ada budaya yang ini gini, ini begitu, gitu butuh penyesuaian. Iya, betul. Gimana waktu itu Bunda? Ya awal-awalnya cangkel ya, pegel. Pegel itu. Jadi orang di sana itu nganggap kita tuh bisa bahasa Minang semua. Jadi mau belanja, mau naik angkot segala macam. Waktu itu kan diajak bahasa Minang. Aduh pegel banget nggak bisa. Tapi karena bahasa Minang itu kan dekat dengan bahasa Melayu. Iya. Jadi mudah saja akhirnya kita. Nggak butuh waktu lama lah untuk beradaptasi. Untuk beradaptasi kecuali orang Minang ke Sunda. Nah itu yang cukup rumit ya. Ya, karena kita kan ada undak-unduk bahasa. Undak usuk bahasa. Iya. Gitu. Kalau di sana relatif sedikit. Ada sih ada 4 ini Malereng, Mandaki, Manurun ada tetap. Oh tetap ada. Cuma bahasanya hanya diintonasi aja. Dari sisi kosakatanya tetap sama. Masya Allah, ini ilmu banget buat saya nih sahabat Al-Qudah. Oke, Bu, nggak butuh waktu lama untuk menyesuaikan itu semua gitu. Kemudian berapa lama akhirnya ajak bisa bahasa Minang? Iya, sebenarnya di kuliahan itu saya sekamar sama orang Minang. Masya Allah. Jadi udah kode kayaknya ya bakal dijodohkan sama ayah, nggak juga? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam ya. Jadi sudah sedikit-sedikit familiar terhadap bahasa Minang. Kemudian ya akhirnya kalau sekarang mungkin orang udah nggak tahu saya orang Sunda. Jadi bias ya, ini orang Sunda apa orang Minang gitu. Sudah Minang aja. Oke, Masya Tapi Allah. kalau Mamarahan masih pakai tetap ya. Suara aing dia tetap aja ya keluar. Aing dia. Enggak juga ya. Paling tidak kosakatanya itu bahasa Sunda. Iya. Siap. Oke, Masya Allah. Itu paling. Kemudian akhirnya menemani ayah ya. Ya. Oke, melayani masyarakat lah kasarnya gitu. Kemudian waktu itu Bunda asruk-asrukan di Sumatera Barat. Itu waktu itu Bunda murni ibu rumah tangga, belum ngapain? Udah. Kan setelah di sini kan kita sudah beraktivitas tuh. Jadi di sana kita istilahnya dijamin lah. Insya Allah ada nih sekolah yang butuh juga. Masya Allah. Butuh juga tenaga kita. Oke, begitu dan ke situ juga memang langsung di awalnya saya disimpan di penjaminan mutu di PAUD ya. Di PAUD. Kemudian lama di HRD. Di Personalia dan SDM. Kemudian setelah itu di penelitian dan inovasi baru ke inspektor. Ini jabatannya cukup mengkeritkan kening saya nih gitu, berat-berat semua ya Bunda ya. Gitu. Oke. Membutuhkan ketahanan duduk di depan laptop lama-lama. Abis itu berkiprah satu sama lain gitu ya. Bunda mungkin di lembaga pendidikan, kalau ayah mungkin di perpolitikan. Karena saya sambil ngasuh kan anak-anak sekolah. Oh iya juga. Bagaimana Bun menyelaraskan antara dua
pekerjaan gitu, bahkan lebih dari itu ya. Lebih lah. Sebagai ibu, Iya. terus juga sebagai pimpinan istri, sebagai pimpinan di lembaga juga gitu. Sebagai anggota masyarakat ya. Iya. Gimana Bun bagi-baginya? Nggak kebayang saya itu. Jangan terlalu dibuat matematik. Iya sih. Kalau dibuat Iya. matematik, teka pikir kok bisa ya gitu. Tapi paling nggak Bunda punya apa ya, semacam metode atau teknis tersendiri gitu untuk bisa membagi waktu. Mungkin dari perjalanan itu akhirnya kita belajar pola gitu kan. Bertumbuh berproses ya Bun ya. Iya, bertumbuh berproses, kemudian saya pelajari polanya, kemudian itu kan harus tetap belajar ya kalau kita mau berkiprah, tentu skillnya harus kita tambah juga, jadi sambil nambah skill, kemudian dibuat scheduling sederhana aja sih. Oh, Ya, dibikin hari ini saya di mana? jadwal. Iya, begitu ya. Masya Allah. Walaupun ya kita sebagai perempuan harus perempuan berdaya dong ya. Iya dong. Memaksimalkan potensi diri gitu. Iya. Apalagi waktu itu anak masih kecil-kecil ya Bunda ya. Aduh. Kalau bahasa Minangnya kebayang. susun paku. Apa Susun itu? paku. Rapet gitu. Oh, rapet ya. Susun paku. Iya. Makanya kalau sekarang teh nggak percaya, saya tuh sudah melewati itu. Masya Allah. Teka bayangnya di perut ada, di gendongan ada. Ya Allah. Iya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Karena buat mungkin passion saya juga ya. Oh gitu. Apa namanya, suka bersosialisasi, suka ini. Masya Allah. Jadinya tidak jadi kendala ya. Tidak jadi kendala, malah jadi booster ya buat saya. Coba kalau di rumah aja mungkin bosan. Bosen, Ya. marah-marah ke anak gitu ya. Aduh, karunya kan anaknya. Betul. Tapi pasti ada momen yang ini kan ya Bun ya. Pasti. Momen yang dimana kalau iman itu lagi turun gitu. Iya, apalagi Ada perempuan nggak? ya. Apalagi perempuan. Ada. Pernah dong, pernah banget. Tapi Gimana biasanya kalau lagi mood turun gitu dan sebagainya? bener, jadi ya terutama mungkin saat-saat kalau perempuan kita kan ada Tamu setiap bulan undangan. mungkin ada ada ininya, dan itu kadang-kadang anak-anak sudah tahu juga polanya, Oh, akhirnya gitu. begitu. Jadi mungkin ada TikTok juga buat anak-anak pada saat Bunda begitu, mereka pengertian gitu ya. Oh nih Bunda lagi iya. lagi merah nih. Iya. Lagi palang merah nih gitu ya. Jadi mereka karena saya kasih edukasi dulu. Oh, Masya Allah. Mohon maaf ya kalau Bunda sesekali begini. Gitu, ya. Jadi saya memang mengajarkan kepada anak saya bahwa kita itu mungkin orang tua itu kan tidak selalu benar dan tidak selalu stabil. Siap. Nah, oleh karena itu mereka lah tim gitu, jadi tim Masya Allah. gitu. Jadi saling pengertian. Nah, pada saat gitu sih banyakin istighfar aja. Ya apalagi kalau bukan memohon kepada Allah ya, istighfar gitu. Istighfar, ya astagfirullah, menyesal. Iya. Udah begitu. Tapi jadi pembelajaran. Tapi jadi pembelajaran dan juga jadi makin belajar parenting pada akhirnya gitu ya. Bagaimana cara mengkondisikan anak Iya, gitu. karena ternyata parenting itu dia adalah, kan selama ini kita memahami bahwa parenting itu adalah bagaimana ilmu mendidik, ilmu nih. Tapi sebenarnya inti dari parenting itu bagaimana kita memberi cinta pada sesama. Masya Allah. Iya, itu loh intinya. Jadi Penting banget. bagaimana kita mau memberi kalau kita sendiri nggak punya stok. Iya, nggak punya stok cinta Iya. gitu. Cintai dulu diri sendiri ya. Masya Tangki Allah. cintanya harus cukup. Betul sekali. Jadi cintanya harus melebar, meluas, Betul. banyak gitu ya, gitu. Dibanyakin Oke. stoknya. Oke. Kemudian nggak mudah dong bisa menjadi superwoman seperti itu ya, Bunda ya. Superwoman, Di tengah aktivitas yang bejibun, membersamai suami, kemudian juga ngurus anak. Ternyata masih bisa menulis. Oh, Kok bisa itu? justru menulis itu Terapi. terapi. Masya Allah. Mbak, istilahnya katarsis ya. Katarsis buat Oke. kita. Karena kalau Palilo perhatikan tulisan saya sederhana kok. Iya sih. tulisan mak-mak banget gitu. tulisan apa yang kita rasakan. Kemudian saya biasanya apa yang dirasakan, saya cari referensinya, saya sambungin. Oke. Jadi saya cari
konklusinya gitu. Jadi apa sih sebenarnya hikmah yang bisa? Gitu Masya aja sih Allah. sebenarnya gitu. So far gitu-gitu aja bentuk Iya, tulisannya. sebenarnya begitu, tapi gitu-gitu itu memang harus sabar, Sabar. tahan dari mulai menulis, mengedit. Iya sih. Ya. Jadi terapi juga bahwa memang menulis bagian dari butuh Iya. kesabaran ya. Yang akhirnya kesabaran itu juga teraplikasi ke dalam pengasuhan juga akhirnya ya. Betul. Jadi Masya belajar Allah. sabar dari menulis itu luar biasa loh. Itu dia poinnya banget ya sahabat Al-Qudwah. Jadi nggak sembarang menuangkan perasaan, nggak sembarang menuangkan kegelisahan, tapi juga ada nilai kesabaran yang didapatkan dari menulis itu ya Bun ya. Iya. Tapi saya menghindari sih hanya sekedar curhat itu enggak juga ya. Kalau curhat Oh, ke iya. Allah aja deh. Dalam artian tetap proses editing, pemilihan-pemilihan yang tidak mengeluarkan aib dan lain sebagainya gitu kali ya. Jadi sebenarnya menulis itu mudah, yang susah ngeditnya. Betul. Dari hasil menulis itu akhirnya terciptalah beberapa buku yang total semuanya ada berapa Bunda? Baru 10 sih ya. 10 baru, gimana tadinya? Itu yang solo sama yang antologi atau ada lagi yang lain? Hanya 4 yang solo ya. Yang solo 4, antologinya selebihnya antologi. sama teman-teman. Oke. Termasuk di forum penulis Lebak. Oh, Masya Allah. Iya. Total 10 ya Bun ya? Total baru Oke. 10, ya. Hafal semua ke-10-nya? Hafal nggak ya? Coba Kita satu-satu ya. kita Oke. absen. Yang pertama, saya Satu Dasa Cinta. Satu Dasa Cinta. Satu Dasa Itu Cinta antologi. Enggak, Enggak. itu solo. Solo. Yang pertama solo. Jadi 10 tahun saya ada di HRD, itu banyak cerita. Masya Allah. Ya, kemudian biasanya kan saya ngisi materi itu bikin makalah. Nah, makalah dengan Dituangkan ke situ. Makalah dituangkan, kemudian cerita-cerita itu dianyam jadi satu buku. Dianyam bahasanya. Oke. Iya. Itu berarti disebutnya apa? Buku kumpulan cerita aja ya? Kisah? Enggak, memang buku HRD ininya. Oh, HRD. Jadi menjadi panduan buat SIT di Kota Padang. Masya Allah. Iya. Jadi buku tutorial ceritanya. Iya, tutorial. Katakanlah kayak Jadi gitu. maksudnya ternyata memang begitu aja harusnya. Pak Lilo kan banyak tuh bicara di mana itu dikumpulin kumpulin nanti diklasifikasi, kemudian dicari referensi, disambungin. Ini dianyam. keren banget asli. Begitu aja. Yang kedua, Yang kedua Cinta Bidadari. Cinta Bidadari. Iya, Itu Cinta Bidadari itu buku kumpulan puisi saya. Kumpulan puisi, oke. Saya punya puisi sebenarnya sekitar ada 400 ya, 400 puisi. Cuma Aduh, udah deh, saya kalah deh. Kalau udah kayak begini mah udah 400 puisi mah gitu ya. dan sebagiannya itu tentang Rangkas Bitung loh. Rangkas Ternyata Bitung, setelah oke. saya itu, Masya Allah ya. Ya. Sekian persennya lebih Sekian banyak persennya Rangkas tentang Bitung. Rangkas Bitung, bagaimana Masya Allah. kecintaan saya lah terhadap Rangkas Bitung. Kemudian itu tentang cinta lah, cinta saya Cinta. sama Rangkas Bitung, cinta saya sama keluarga, cinta saya sama Suami. anak ya, kemudian sama pasangan, dan pokoknya semua. Bahkan saya kadang-kadang melihat orang, kemudian saya menjadi orang itu, bagaimana misalnya Memposisikan diri sebagai orang itu. ada teman saya yang baru kehilangan putrinya pas melahirkan, saya berperan sebagai ibunya. Masya Saya bikin Allah. gitu, jadi Oke. tenangnya. Ya saya Tadi judulnya apa? Bidadari? Cinta Bidadari. Cinta Bidadari. Ya, itu Masya Allah. buku yang paling laku Oke. di antara 10 buku saya. Masya Allah. Kemudian Next. Ketiga. Ketika? Karena Cinta Kita Oh, yang buku kumpulan itu ya, kumpulan PKS di Lebak itu. Karena iya. cinta kita ada deh. Karena Cinta Kita Bicara ya? Ya itu deh pokoknya ya. Ntar kita contek lagi. iya, Pokoknya itu buku betul, itu. itu. Itu lebih kepada kumpulan esai ya. Ya, kumpulan esai itu untuk Lebak loh Untuk ya. Lebak ya, Bagaimana Masya masing-masing kita berkontribusi pemikiran ya, untuk Lebak ini. Siap. Yang nyambutnya kan Ibu Bupati. Ibu ya, Bupati memberikan testimoni Kemudian, juga ya. Cahyadita Karyawan ya. Iya. Memberikan juga Masya luar biasa. Allah. Tokoh parenting yang Iya, luar biasa sekali. Tokoh orang Lebak. Iya, maksudnya Tokoh parenting ya. tokoh parenting yang mau memberikan sambutan Masya buat bukunya Allah. kita orang Kita Lebak. asik. Gitu. Oke, next. Kemudian, Masih ingat nggak ada yang keempat? Iya. Mengapa saya menulis? Oke, Itu sebut-sebutin aja lu deh. Iya. Takut kepanjangan nih. Terus apa lagi? Kemudian guru sebagai agen of change. Guru sebagai agen of change. Apalagi ya apa Corona Bertasbih.
Waduh. Terus Corona dalam aksara. Oke. Jadi kemudian 3 ini, Bun. apa lagi? Terakhir aja. Oke. Langsung, Berarti ada yang lupa nih saya. ada yang lupa ya. oke. 3 lagi apa? Kemudian yang terakhir itu hadirkan cinta dalam ibadah haji kita. Masya Allah, itu pasti pengalaman empirik berhaji kayaknya ya. Best practice saya. Oh, best practice, Masya Allah. Gimana ya cara bisa mendeskripsikan seorang bunda ini ya? Udah keren, udah posisi di sebuah lembaga, lalu kemudian juga kerjaannya mikir gitu, terus membersamai anak, terus juga suami, tetap produktif di bidang menulis juga. Manajemen waktunya gimana, Bun? Sebenarnya sebelum manajemen waktu, manajemen hati dulu. Oh, oke. Jadi kita Saya nggak perlu nyanyi nih. Jagalah hati. Itu manajemen kolbu ya, beda. artinya apa yang kita lakukan tuh harus kita cintai. Basicnya semuanya cinta sih Iya, ya. makanya saya sebenarnya pengennya buku saya semua ada cinta-cintanya, tapi ternyata nggak semuanya, cuman separohnya. Iya. Karena kalau kita sudah cinta, kita tuh tidak ada beban. Menulis juga beban, mengurus anak nggak beban. Iya. Gitu. Kotoran ayam aja udah kayak coklat kayaknya. Itu lagu naon. Lagu Jamal Mirdad zaman dulu ya. Gula Jawa rasa coklat. Oke. Kemudian tentu banyak hal lagi yang Bunda pengen lakukan gitu ya atas nama cinta gitu, termasuk juga kontribusi kepada Rangkas Bitung gitu ya. So far ini bala bentuk tulisan aja ya. Sampai saat ini baru tulisan ya. saja. Oke. Iya. Rencananya sih kalau pengennya ya, kalau pensiun di sini nanti Masya apa Allah. sih yang bisa kita Iya, ditunggu Bun. paling tidak buat ibu-ibu. Saya juga kan punya komunitas juga di sana. Jadi saya kan tinggal di kompleks tuh, ibu-ibunya sosialita. Ya kadang-kadang apa namanya, masing-masing aja gitu ya. Individualnya tinggi ya? Saya kumpulin, jadi saya bikin kelompok wanita tani. Kebayang nggak sih ibu-ibu yang glowing? Ya Allah, terus mau mereka? Masya Allah, karena saking nggak ada aktivitas kali ya? Sebenarnya mungkin mereka, tapi kan tidak ada penggerak atau pelopor. Nah, Masya Allah. kita atas nama cinta itu kita kumpulin. Masya Allah. Jadi sekarang kami punya kebun kompleks ya. Jadi mau nyayur teh tinggal ngambil. Ambil aja dari situ. Iya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah lah. Oke. Udah berjalan berapa lama, Bun? Itu sudah 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. Berapa orang yang ikut terlibat dari baru 25 ya yang di ini kan. Minimal itu. Bun, itu 25 tuh banyak untuk ukuran sekomplek itu. Gila sih menurut saya. Jadi kita kan sudah ada produknya, hasilnya? Oh, sudah ada. Sudah. Misalnya kita bikin rendang kale. Masya Allah. Rendang kale itu ada kan, sayur kale itu kan sayur terbaik. Satu daun kale itu bisa 10 mangkok bayam. Ininya, jadi kita rendang. Itu dipasarkan? Dipasarkan. Ai, menghasilkan dong kalau gitu? Ya menghasilkan, jadi kami sudah dapat bagi hasil nih di tahun. Idih, keren banget. Alhamdulillah. Jadi itulah. Kalau orang Minang sudah ada pitihnya, baru tuh betah. Oh. Ya awal-awal kan kita masih membangun, masih ada yang tarik ulur ya. Kalau orang Minang sudah ada pitihnya, baru tuh betah. Oh. Ya awal-awal kan kita masih membangun, masih ada yang tarik ulur ya. Ada yang lihat-lihat aja, nggak apa-apa, itu proses. Proses, betul. Sekarang sudah dapat bagi hasil, masing-masing tuh senang tuh. Oh iya, kita nggak cuma kumpul, tapi dapat bagi hasil juga. Ini yang kewajiban kita ya, betul. Kita mau kemana atuh, ngumpulin bekal apa atuh. Iya. Bisa aja yang kecil-kecil. Iya deh, kita mau mungut yang receh-receh aja ya, Bun ya. Iya, yang receh-receh. Oke, jadi kita mau cuma ngumpulin yang receh-receh aja, Bun ya. Masya Allah. Ya Allah kan nggak menyuruh kita yang lebih ya. Apa aja bisa kita ini. Asalkan tadi cinta tadi. Cinta. Jadilah. Kalau udah cinta tuh nggak kerasa loh Pak. Betul. Atas nama cinta juga akhirnya Bunda memutuskan anak Bunda yang pertama untuk disekolahkan di Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung, iya. Gimana itu tadinya? Apa pertimbangan Bunda mempercayakan di Rangkas Bitung? Gitu? Jauh banget dari keluarga, Bun. Bener. Kalau untuk tingkat SMA sebenarnya sudah bisa diberikan kesempatan memutuskan sendiri ya di ini. Jadi saya hanya memberi jalannya. Sebenarnya beliau itu kan sudah di SMA favorit nomor 1 di Kota Padang. Tetapi
ketika masa ospek ya, Oke. tidak menemukan nuansa Islaminya gitu. Oh, Jadi mundur ya udah. Sempat tegang tuh waktu itu, Oke. gimana ini mau sekolah di mana atuh gitu. Jadi tetap sepertinya ingin ingin suasananya Islami. Dan saya menawarkan, kemudian dia pelajari, kemudian Beberapa opsi ya? Iya, beberapa opsi, kemudian akhirnya memilih Al-Qudwah gitu. Kalau saya pribadi tertarik karena Al-Qudwah sudah menerbitkan beberapa buku waktu itu. Jadi saya bilang tidak banyak sekolah yang peduli pada literasi, makanya saya ingin juga anak saya merasakan itu. Waktu itu juga saya baru 1 bukunya, Al-Qudwah sudah 2, sudah School Math 2 kalau nggak salah iya. Kemudian Guru Kecil, iya betul. Iya itu berbarengan dengan Guru Kecil. Iya. Gulali Guru deh kalau nggak salah. Gulali Guru deh. Pokoknya keren banget lah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi salah satu pertimbangan saya menyekolahkan ke sini ada 3 kan. Siap. Salah satunya adalah literasi. Kemudian itu. sosok Ustadz ya, Ustadz Samson Oke. Rahman yang saya ingin sekali anak saya dapat sidgoh gitu. Masya Allah. Kemudian yang terakhir karena di sini bisa menghafal. Bisa menghafal selain juga. Belajar. Oke. Itu. Tambah lagi mungkin di sini ada saudara di sini. Ya, ada itu adik ya. Iya, betul. Jadi mungkin tidak lepas-lepas banget Tidak gitu ya, Bun ya. lepas, iya. Oke. Tapi saya melihat Al-Qudwah ini dia kan tidak, artinya pembelajaran itu tidak melulu di dalam kelas. Saya lihat ada banyak kegiatan, ada banyak organisasi. Masya Nah, Allah. itu yang menarik buat saya gitu. Oke. Karena belajar itu nggak harus di ruang kelas aja, ya. kaku Oke. gitu ya. Oke. Ada BSUD-nya nggak ada loh di SMA lain. Oh, oke. Keren. Iya, alhamdulillah itu bagian dari inovasi-inovasi yang coba dibuat. Oke, mudah-mudahan sih ada banyak hikmah yang nanti didapatkan ya setelah keluar dari sekolah ini. And then akhirnya Amara lulus nih. Iya. Sempat juga mengalami masa-masa COVID juga ya? Aduh. Angkatan pertama. Pertama lulusan COVID. Gimana Bun waktu itu juga? Iya. Sempat harus pulang juga? Enggak ya? Tetap tinggal di sini aja ya? Tetap di sini. Di Karena sini, kan nggak boleh juga ya, nggak boleh ke Padang susah. juga. Kita perjalanan jauh tuh susah kan, harus swab, harus banyak prosedur. Banyak prosedurnya ya, saat betul. Gitu. Jadi prosedur ke sini susah, masuk ke sana juga susah. Ya akhirnya tetap di sini. Di sini aja, oke. Cukup tidak mudah barangkali ya bagi Ayah menghadapi itu semua ya. Iya betul. Kemudian yang berikutnya adalah dia ternyata keterima di Turki. Iya, itu harus jauh juga dari orang tua. Atas diskusi dengan Ustadz Samson di sini, alhamdulillah ya. Bagaimana Bunda meyakinkan Ayah pada akhirnya mengambil kesempatan itu ke luar negeri, ke Turki? Iya, kita diskusi ya. Kalau saya semenjak Amara itu masuk SMA memang tidak top down gitu. Kami sebagai orang tua tidak top down, jadi diskusi aja. Mana yang ini, kalau memang Ayah mau ke sana, mau bertanggung jawab ya sudah. Sebenarnya kan kalau dari kiri kanan, kok tega sih anak perempuan gitu ya. Tapi menurut saya mendidik itu kan tidak harus selalu dekat sebenarnya. Betul. Cakrawalanya semakin luas juga. Kan ada Allah juga ya yang jagain ya. Kita kan ada keterbatasan gitu ya jagainnya ya. Dan gitu. sekarang kan sudah media kan sudah sangat memudahkan video call dan sebagainya. Betul, ya. bisa mengontrol lah kita. Siap, Masya kita Allah. dari jauh. Gitu. Ini yang mungkin pertanyaan berikut cukup sensitif kali ya Bun ya gitu. Saya sih saya lebih kepada, kalau Bunda, saya yakin Bunda kuat deh pasti gitu ya. Tapi saya sih lebih memandang posisi Ayah gitu ya, Amara gitu ya. Jauh dari orang tua, kemudian juga dia survive di negeri orang sendirian gitu. Lalu di waktu tertentu dia kehilangan figur orang yang dia sayang banget. Saya tuh jujur ya meneteskan air mata ketika baca tulisan Ayah di Facebook yang
jadikan lomba untuk artikel apa gitu ya, gitu. Iya. Gimana itu Bun ya? Boleh mungkin di-share bagaimana Bunda mengcover itu semua gitu supaya ayah di sana kuat, lalu kemudian adik-adiknya juga butuh Bunda. Tapi Bunda juga sebetulnya rapuh kelihatannya juga gitu ya. Gitu. Gimana ya Bun ya? Kalau menurut saya mungkin tidak akan ada orang yang sanggup ya. Kalau diceritain mungkin nggak ada yang sanggup menghadapi hal seperti ini gitu. Saya pun sebenarnya ketika pas kejadian seperti orang kehilangan apa ya? Keseimbangan, kehilangan ingatan gitu. Bahkan saya minta maaf sama teman-teman waktu itu kan taunya di kantor. Saya kan pimpinan nih di kantor, kemudian senior juga. Ternyata seperti itu, saya sempat minta maaf ke teman-teman di kantor. Kalau saya kok begitu ya, seharusnya saya udah tahu teori ketika menghadapi musibah itu seperti apa. Tapi pada saat musibah itu datang, ternyata kita membutuhkan pundak orang lain untuk itu, dan itu alhamdulillah ada di kantor karena kantornya kan kayak Alku 2 ya, jadi kekeluargaannya itu ini gitu. Kemudian keimanan, nah itu yang mungkin kalau kita tidak ada bekal itu, mungkin kita akan berontak ya sama Allah misalnya. Kenapa sih gitu kan? Mempertanyakan gitu. Iya gitu. Jadi keimanan itulah yang memang coba kita tarik lagi ketika kita ini, dan persaudaraan. Karena saat kejadian itu kita tuh kan seperti hilang kendali saudara-saudara kita lah ya, teman-teman Alku 2, kemudian teman-teman di yang tempat kita bersosialisasi itu yang ngurusin kita semua gitu. Sampai saya enggak mobil udah tersedia, kemudian ambulans segala macam lah sampainya. Itu yang alhamdulillah. Dan yang paling sulit buat saya adalah ketika ingin memberitahu ke Amara gitu. Karena kan bulan April baru diantar nih mau ke Turki kan. Kemudian itu bulan November kejadiannya. Saya tidak sanggup terus menyuruh anak kedua nih, abang aja tolong ke ini gitu. Tapi tanpa diduga, Amara justru menguatkan. Masya Allah, menguatkan adiknya, menguatkan saya sebagai ibunya gitu kan. Masya Allah, itu mungkin bekal dari Alku 2 ya, dia punya seperti itu gitu kan. Saya tidak menyangka gitu kan, bahwa menguatkan ini adalah takdir yang harus diterima, dan kita bersyukur ayah meninggalnya seperti itu di dalam saat kondisi sedang bertugas, saat sedang membantu orang, dan di saat di puncak ini ya, maksudnya masyarakat sedang mencintainya, sehingga memang sangat banyak yang menyelenggarakan sampai ke pemakaman. Masya Allah, banyak yang menemani sampai ke peraduan terakhirnya gitu. Itu yang harus Bunda syukuri katanya. Bunda harus bahagia. Masya Allah. Ya Allah. Saya tahu teori itu ketika sebelum kejadian, tapi pas kejadian rasanya harus belajar berat untuk nggak apa-apa Bunda, itu juga manusiawi juga sih sebetulnya ya, karena memang kita sudah tahu someday kita bakal kehilangan, tapi ketika mengalaminya tetap aja kita nggak pernah siap. Iya nggak sih? Iya, Masya Allah. Ya itulah. Jadi saya harus banyak belajar membangkitkan diri sendiri, sambil bagaimana juga membangkitkan anak-anak gitu ya, bagaimana ini. Tapi Amara setelah itu dua pekan kemudian baru nangis gitu. Baru beliau, dan alhamdulillah 2 pekan saya kembali yang menguatkan. Nah itu yang pentingnya saling menguatkan ya. Kemudian tentu dari yang tadinya menghadonahi ya 2 orang dalam keluarga, terus tinggal satu berbeda. Tentu berbeda. Dan saya ajak diskusi anak-anak bagaimana ini. Alhamdulillah anak-anak itu kalau bahasa Minang nggak banyak ciminya lah ya, nggak banyak ciminya itu. Nggak neko-neko. Iya, nggak neko-neko, nggak banyak kehendak gitu kan. Malah dia yang ya udah Bunda seininya aja gitu. Seadanya aja. Kalaupun misalnya masak nih, Bunda nggak apa-apa, 1 aja lauknya. Sampai seperti itu mah. Ya, kemudian setelah itu kita biasanya banyak tim ya, asisten di rumah, kemudian
satu persatu asisten itu coba saya kurangi ya. Dan sejalan dengan itu anak-anak juga sudah mau bertanggung jawab. Masya Allah. Jadi misalnya anak kan Teh Ayah belum ada di rumah nih, Teh Amara. Jadi anak kedua itu dinas luar, bawa mobil ke sana kemari. Kemudian anak yang kedua itu beres-beres rumah. Masya Allah. Anak ketiga itu nyuci dan jemur gitu ya. Padahal semua ikut berperan ya Bun ya. Ikut berperan. Alhamdulillah. Dan luar biasa lah gitu. Misalnya biasanya nggak terlalu peduli, sekarang ini udah siang, lampunya dimati-matiin biar efisien. Aduh, sampai sebegitu. Jadi Insya mungkin Allah ada banyak hikmah ya yang didapatkan dari kejadian. Yang mungkin Allah titipkan gitu. Siap. Ya. Dan yang pasti penerimaan kita mungkin penerimaan kita ketika kita merasa itu kehendak Allah gitu ya. Dan Allah pasti nggak akan menyanyiakan, nggak akan berdiam diri juga kan ya. Berdiam diri. Karena sampai saat ini alhamdulillah masih banyak lah saudara yang mencintai yang ini gitu. Masya Allah, luar biasa. Saya mau kasih applause buat Bunda. Masya Allah. Obrolan ini sangat justru menginspirasi saya juga Bunda gitu ya. Bagaimana posisi sebagai seorang orang tua yang masih kondisinya sedang rapuh juga tetap bisa menguatkan anaknya gitu ya. Kadang saya harus sembunyi Mas untuk supaya tidak kelihatan anaknya. Tidak kelihatan. Nggak apa-apa. Gitu, iya. Itu manusiawi juga Bunda. Makanya Amara dikasih nama Amara Zahra Militania. Itulah militan. Anaknya punya jiwa yang sangat kuat sekali, luar biasa Bunda. Bunda terima kasih banyak nih sudah ngobrol banyak panjang lebar sampai waktu tidak tahu sampai jam berapa ini gitu. Tapi mungkin ada satu games nih yang mau coba saya share. Siapa tahu nih Bunda masih ingat ya tentang Rangkas Bitung. Waduh. Oke, kita coba. Oke, yang pertama nama Masjid Rangkas Bitung. Masjid Agung Al-A'raf. Al-A'raf. Oke, betul. Dua. Aduh, jangan susah-susah. Toko yang masih ada dalam bentuk swalayan. Bromosari. Bromosari betul. Ini masih awal banget. Oke. Terus apa lagi ya kira-kira? Jalan yang ada di perempatan dekat SD Mardiwana disebut jalan apa dulu? Yang sebelah mananya ya? Yang perempatannya, yang sebelum lampu merah. Biasa disebut. Bukan. Bukan nama jalan sih. Kita nyebutnya, orang Rangkas biasanya nyebutnya apa? Apa tuh ya? Mardiwana. Apa ya? Taluk. Taluk. Nyerah. Taluk. Kayak apa? Iya, ini saya ya. Apa ya, lupa saya. Yaspati. Yaspati. Yaspati mah gedung. Gedung ya? Iya. Saya yang salah kalau gitu. Gedung Yaspati. Ya kan itu kan biasanya kesebutnya gitu ya. Oke. Yaspati. Oke. Susah-susah ya. Oke. Apa dong ya? Maklum kan saya juga nggak di eranya Bunda, jadi saya nggak tahu tempat-tempat yang ini. Sekarang udah pangling saya. Oh iya. Nama es yang paling hits di Rangkas Bitung sampai sekarang? Es Muin. Oh iya. Iya betul. Teren. Masya Allah. Satu lagi ya. Apa ya kira-kira? Apa batapan? Ada nggak? Saya tarang ngabrak masalah. Iya, nggak apa-apa, bagian-bagian di sini aja. Nama bupati aja deh, bupati yang sekarang. Yang sekarang, Bu Hajah Iti. Baru, udah ada PLT-nya belum? belum. Lengkapnya adalah Iti Oktavia Jayabaya. Betul, ya luar biasa. Cukup lah ya, gitu. Cukup karena untuk bupati kita viral terus. Luar biasa, ya itu dia. Cukuplah mewakili bahwa Bunda luar biasa cinta terhadap Rangkas Bitung. Oke. Closing statement barangkali Bunda gitu ya. Mangga Bunda mungkin bisa mau kasih support atau mau ngasih motivasi atau mungkin barangkali ada yang mau disampaikan kepada sahabat Al-Qudwah yang hari ini nonton tayangan kita gitu. Iya. Mungkin buat kita semua ya. Buat kita semua, oke.
bahwa insya Allah kan kita dikasih tugas ya sebenarnya di dunia ini ya, dan semua orang tuh sama tugasnya. Ya, semua itu sama, oleh karena itu masing-masing kita tuh harus ngerti diri sendiri. Jadi kita ngerti kita itu berkontribusinya tuh apa gitu. Jadi sebelum kita memahami, memberikan, kita harus mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri, ya, mengenal diri sendiri itu tidak mungkin bisa kalau kita tidak mengenal Tuhan kita gitu. Masya Allah. Itu dulu ya. Baru setelah itu kita harus punya spesial apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk kemajuan bangsa, negara, dan agama. Itu bukan basa-basi loh. Jadi kalau kita udah kenal, kita tahu, kita abdikan, dan tugas kita hanya menjalani semuanya dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Itu saja. Dengan penuh cinta tentu saja ya. Nah itu. Iya, Masya Allah. Semuanya bisa terlaksana, semuanya bisa mudah karena cinta. Baik sahabat Al-Quran, itu aja kali ya ngobrol kita dengan Bunda Dian Martiani yang sangat luar biasa. Saya banyak sekali menyerap saripati dari beliau nih gitu. Ini cuma beberapa jam aja, dari sini udah banyak. Di luar dari itu saya baca pesan-pesan di Facebooknya, ngobrol langsung dan lain sebagainya, itu jauh lebih kerasa banget gitu ya. Mudah-mudahan ada banyak inspirasi didapatkan, ada value yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Bunda, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Lilo. Salam buat orang Minang di sana. Salam buat Ayah dan juga salam buat yang lainnya. Siap. Nah, sahabat Al-Qudwa, sampai sini saja kebersamaan kita. Sampai ketemu lagi di Teras Al-Qudwa episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.